Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Alhamdulillah, Ustazah Erika sudah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah, sehat? Alhamdulillah, sehat. Mari kita simak pemaparan ilmu dari Ustazah Erika terkait memburu Lailatul Qadar dengan itikaf. Masya Allah. Saya persilahkan kepada Ustazah Erika. Syukran, jazakillah khairan, Teh Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang berburu Lailatul Qadar. Ya, kalau dengan itikafnya sebenarnya lihat kondisi ya, karena kita di kondisi pandemik, maka kita harus melihat kita ada di zona mana ya. Kalau di zona hijau, oke, nggak masalah ya. Tapi kalau bukan di zona hijau, maka fikirkan larangan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Sehingga kalau kita mengatakan sekarang kok temanya berburu Lailatul Qadar, bukankah belum 10 hari terakhir? Penting untuk kita pahami bahwasanya dulu Rasulullah SAW ya mengingatkan para sahabat untuk taharrau Lailatul Qadari fi Ramadan. Carilah Lailatul Qadar sebulan penuh Ramadan. Jadi bukan hanya 10 hari terakhir ya. Sebenarnya asalnya itu sebulan penuh Ramadan. Jadi bukan cuman bukan 10 hari terakhir ataupun setengah bulan gitu ya, ataupun akhir bulan, tidak. Tapi memang asalnya mencari Lailatul Qadar adalah dari awal Ramadan. Karena kita nggak tahu nih ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan Lailatul Qadar itu di mana? Di tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Ya. Sehingga Rasulullah sendiri pada saat itu, pada hari terakhir bulan Sya'ban, yaitu awal malam Ramadan, itu Rasulullah SAW mengumpulkan semua sahabatnya dan mengatakan, atakum ya Ramadan syahrun mubarak, telah mendatangi kalian saat ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang Ramadan. Tufatahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka semuanya. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka juga ditutup semuanya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan yang namanya setan-setan yang jahat sekali itu terbelenggu, nggak bisa menggoda kita, terbelenggu. Ya, dia sih masih banyak yang berkeliaran ya. Mungkin ada yang lihat penampakan-penampakan di Ramadan juga iya, tapi dia terbelenggu, tidak bisa menggoda orang yang puasanya betul. Gimana sih puasanya benar itu kayak gimana? Karena definisi puasa itu asyam al-imsak, yaitu menahan ya. Menahan apa? Menahan hawa nafsu ya, kemudian juga menahan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, semua anggota tubuh ditahan agar tidak melanggar rambu-rambunya ya. Sehingga ketika disebut tipu daya syaitan yang jahat-jahat itu tidak bisa mempengaruhi orang yang puasanya itu dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan hawa nafsunya. Ya, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan Allah SWT punya satu malam, ingat hanya satu malam ya, yang malam tadi itu lebih baik dibanding kita ibadah 1000 bulan ya, ataupun 84 tahun, 83 tahun, lebih baik. Cuman masalahnya ini hadis riwayat Ahmad dan Nasai ya, man hurrima khairaha faqad hurim. Seorang yang sudah Allah haramkan, barang siapa diharamkan dari kebaikan Ramadan dan malam Lailatul Qadar, faqad hurim, sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Susah untuk mengerjakan ibadah di malam itu. Rasanya kok ngantuk terus, padahal siang sudah tidur misalnya ya. Kok rasanya lemes terus, mau tilawah kayaknya males, padahal makan sudah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak kuat. Nah, hati-hati. Man hurrima khairaha faqad hurim. Jangan-jangan termasuk orang yang diharamkan dari mendapatkan ya barokah Ramadan. Kenapa sih kok bisa diharamkan?
Boleh jadi karena kita teramat suka dengan maksiat dan kita tidak mau berpuasa sesuai dengan hakikat puasa, yaitu al-imsak, menahan. Ya, menahan hawa nafsu, menahan syahwat, menahan emosi, tidak mencampur tempe dengan ramen gitu ya. Nggak temperamen maksudnya. Kan kadang-kadang orang suka temperamen gitu. Ada orang yang nyampur tempe sama ramen. Ya, jadi sebisa mungkin untuk menahan semuanya, apalagi menahan lisan. Jadi yang namanya puasa itu mempuasakan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya. Itulah baru hakikatnya puasa. Ya, bukan hanya puasa menahan makan dan minum saja. Dan dulu Rasulullah SAW kenapa kok sampai mengatakan kepada umatnya, ayo cari Lailatul Qadar, dan Rasul sangat ingin sekali ya umatnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW dulu uriya a'maran nas qablahu. Diperlihatkan oleh Allah SWT tentang umur-umur umat manusia sebelum zaman kenabiannya. Wah, umur-umur itu luar biasa ya. Ada yang panjang sampai 950 tahun lebih umurnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Faka'annahu taqasara amala ummatihi. Sehingga Rasul ketika mendengar berita itu sedih. Sambil mengatakan, kok umurnya umatku kok pendek ya? Kenapa umurnya umatku kok pendek sekali? Tidak seperti umur umat-umat yang terdahulu, sehingga bagaimana mungkin umatku untuk mengumpulkan pahala sekian banyaknya ya, sedangkan umurnya pendek, mabaina arba'ina wa sittin, antara 40 dan 60. Jadi cuma 40 sampai 60 saja. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan surga ya? Sehingga pada saat itu Allah berikan satu karunia, satu malam di setiap Ramadan, satu malam di setiap Ramadan, yaitu apa? Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, yang pahalanya lebih banyak ya, lebih baik dibanding kita ibadah 1000 bulan atau 8384 tahun yang tanpa tidur, tanpa maksiat, tanpa makan, tanpa minum. Bisa enggak? Mustahil kan? Ya enggak mungkin bisa, dan itu adalah satu hal yang mustahil kalau kita ingin memang beribadah sekian lama. 83 tahun, 84 tahun tanpa maksiat, tanpa mengerjakan dosa. Ya, tanpa tidur, nggak pakai makan, nggak pakai minum. Kalau dalam kondisi normal gitu ya, mustahil. Ya, sehingga penting buat kita berjaga dan benar, ngejar betul pahalanya. Kalau bisa sih dari awal ya Ramadan kemarin kalau bisa, tapi kan yang udah berlalu nggak mungkin diulang. Oke, berjagalah dari sekarang sampai nanti semakin akhir semakin kenceng, semakin akhir semakin kuat. Berarti kan stamina perlu dijaga. Tapi yang paling utama itu sebenarnya bukan stamina makanan 4 sehat 5 sempurna saja, tapi yang paling penting adalah stamina ruhiyah, stamina spiritual. Karena kalau kita makan sehat juga, tapi spiritual kita anjlok ya, nggak semangat ngejar surga. Yang dikejar itu dunia ya. Yang dikeluhkan dunia ya. Yang disedihkan dunia yang hilang. Sedih harga-harga naik ya, nggak ibu-ibu rasanya. Ya, kebanyakan sedih harga-harga naik. Ramadan di rumah aja, resah, gegana, gelisah, galau, merana. Apalagi yang biasanya jarum super, jarang di rumah, suka pergi, rasanya resah. Ketika Ramadan harus di rumah saja gitu ya. Oleh karena itu penting sekali buat kita meningkatkan ya spiritual, maknawiyah kita. Berjaga-jaga sambil iktikaf. Apa sih sebenarnya yang disebut iktikaf? Iktikaf itu secara etimologi ya, kalau secara bahasa sebenarnya adalah berdiam diri di satu tempat untuk satu tujuan. Jadi nggak selalu nyari Lailatul Qadar ya. Asalnya itikaf adalah berdiam diri di satu tempat untuk satu tujuan. Nah, jadi kalau misalnya ada gerombolan penyamun ingin menyerang satu kafilah dagang, dia berdiam diri di sebuah goa di tengah hutan. Mereka itikaf. Namanya itikaf. Berdiam diri di satu tempat untuk satu tujuan. Nah, sedangkan yang berdiam diri di satu tempat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mencari keridhaan Allah, itu juga itikaf namanya. Itikaf mencari Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW itu melakukan itikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan dulu ya. Dan para sahabat pun bersama Rasul, membersamai Rasul. Ya, kemudian sudah selesai nih 10 hari, pada pulang sahabat. Jibril datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, yang kamu cari, maksudnya Lailatul Qadar itu masih ada di depan lagi. Akhirnya Rasulullah SAW ya berkhutbah mengumpulkan sahabatnya ya pada hari yang 10 kedua ya, mengatakan barang siapa yang ingin itikaf mencari Lailatul Qadar bersama Nabi, maka kembalilah, ayo kembali ke masjid melakukan itikaf. Karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan ya oleh Allah Lailatul Qadar. Tapi aku lupa kapannya ya. Jadi ternyata Rasul sudah mimpi, dan yang namanya mimpi Rasul dan Nabi itu adalah wahyu ya. Jadi sudah diperlihatkan oleh Allah, tapi Rasul lupa tanggalnya, lupa harinya. Sehingga Rasul langsung mengatakan kepada sahabat, ayo berjaga bersama
Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 hari terakhir, pada malam ganjil. Dan aku sudah bermimpi bahwa aku bersujud di atas tanah dan air. Ya, jadi itu kira-kira malam kesekiannya tidak disebut, akan tetapi pada saat itu Rasul mengabarkan aku bermimpi aku sujud di atas tanah dan air. Maksudnya pasir dan air ya. Karena yang namanya lantainya Masjid Nabawi itu masih pasir dari dulu ya. Nah, dan saat itu atap masjid terbuat dari pelepah daun pohon kurma, dan para sahabat ya mengatakan kami tidak melihat sesuatu pun di langit. Artinya nggak melihat adanya mendung, awan bergumpal, enggak, pokoknya langit cerah deh. Namanya padang pasir, langit cerah itu udah wah bener-bener ini ya, benar-benar satu hal yang membahagiakan, apalagi nyari Lailatul Qadar. Langit cerah. Jadi sehingga ketika dilihat tidak mendung, tahu-tahu muncul awan dan hujan mendadak. Kemudian Rasulullah SAW salat bersama kami sampai-sampai aku melihat ya bekas tanah, kata para sahabat ya, dan air yang melekat di dahi dan ujung hidung beliau sebagai bukti benarnya mimpi beliau. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan itu tidak disampaikan hari keberapa. Cuman kemungkinan besar ya. Jadi Rasul mengumumkan nanti 10 hari terakhir pada malam ganjil ada Lailatul Qadar. Saat beliau mengumumkan turun hujan. Sehingga sahabat juga bingung ya, ini Lailatul Qadarnya kapan sebenarnya. Tapi ya benar, berarti carilah taharrau Lailatul Qadari fi Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu 30 hari, sebulan penuh. Tapi semakin Ramadan habis, semakin ya berlomba untuk mendapatkannya. Karena kita nggak tahu, goib. Apakah yang lewat sudah dapat atau belum? Apalagi kalau pakai ciri-ciri fisik kan ya, malamnya sampai fajar itu ada gerimis, ada hujan ya. Kalau yang tinggal di Jakarta saya tanya, gerimis nggak hari-hari ini? Semua jawabnya gerimis. Padahal kan Lailatul Qadar cuma 1 harinya ya, jadi nggak ada yang tahu udah turun belum. Nah, terus paginya besoknya matahari tidak panas, cerah. Nah, itu mungkin yang kita bingung. Kayaknya sih nggak ada yang cerah ya. Mendung terus sepanjang hari. Oke, barangkali belum ya. Jadi matahari bersinar tapi tidak terik. Dan ada syarat. Syaratnya apa kalau kita ingin meraih barokah? Ya, menjaga syarat meraih barokah Lailatul Qadar. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan kita, ya. Bertambahnya manfaat kita. Harta dan rezeki yang barokah sedikit tapi cukup. Harta dan rezeki yang nggak barokah banyak tapi nggak cukup terus. Kurang dan dikeluhkan terus. Ya segini, saya kan butuh. Jadi selalu tidak puas, itu nggak berkah namanya. Ya. Jadi syaratnya apa meraih barokah Lailatul Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Harus damai, tenang malam itu. Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada perselisihan di tempat itu. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi kalau yang ingin Lailatul Qadar dan ternyata dia itikaf di satu masjid dan di masjid tadi banyak orang bertengkar, ngegosip ya, ngobrol, tinggalkan, cari masjid lain. Ya, karena tidak akan turun. Mana dalilnya? Ini dalilnya ya. Satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ubadah bin Samit ya. Dia mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatul qadar. Untuk mengabarkan kepada kami tentang datangnya Lailatul Qadar malam itu ya. Fatalaha rajulan minal muslimin. Tapi begitu Rasul masuk masjid, didapati ada 2 orang muslim yang lagi bertengkar, berselisih. Faqala ya kharajat li ukhbirakum bilailatul qadar. Kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar. Ya, sampai Rasul mengatakan kepada para sahabat, aku sebenarnya datang ini untuk mengabarkan kalau malam ini nih Lailatul Qadar. Tapi fatalaha fulan wa fulan. Ya, farafa'tu. Tapi sayangnya aku lihat si fulan sama fulan lagi bertengkar. Maka aku urung mengabarkan kalau malam ini Lailatul Qadar. Kenapa Rasul urung? Ternyata Jibril datang tiba-tiba membisikkan, tidak turun di tempat ini. Atau tidak turun malam ini. Ya, jadi antara dua, antara tidak turun di tempat ini atau tidak turun malam ini. Ya, dan kemungkinan tidak turun ya malam itu. Wa asa an yakuna khairan lakum, kata Rasulullah SAW, karena ada yang bertengkar, tapi sudahlah, anggap saja ini takdir yang baik, karena boleh jadi kalian memang belum pada siap. Boleh jadi ini yang baik, maka tunggulah. Faltamisuha iltamisu lailatul qadri fi Ramadan, itu awalnya. Cari sebulan penuh, tapi sesudah itu Rasul mengatakan faltamisuha fit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari Lailatul Qadar kalau nggak di malam 29, 27, 25. Di 10 hari terakhir Ramadan ya. Jadi itu hadis dari Ubadah bin Samit, ini hadis riwayat Bukhari ya, membuat kita jadi bersiapnya itu karena konteks hadisnya, redaksinya mengatakan carilah di malam ke-9, ke-7, ke-5. Apakah ini 10 hari pertama? Boleh jadi.
5, 7, 9. Tapi apakah itu 10 hari kedua berarti malam ke 15, 17, 19? Ataukah itu 10 hari terakhir? Sehingga artinya adalah malam ke 25, ya, 27, 29. Ini kan penting untuk apa? Selalu berjaga. Lantas kalau lagi nyari Lailatul Qadar itu malamnya ngapain aja sih? Amalan utama bagi pemburu Lailatul Qadar, ya. Melakukan itikaf jelas. Ya, melakukan itikaf. Berdiam diri di masjid. Ya, haruskah di masjid? Nanti kita akan lihat. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelahnya. Artinya istri-istri Rasulullah SAW juga sudah itikaf bersama Rasul, dan begitu Rasul wafat, beliau melanjutkan itikaf juga. Jadi kalau ada yang mengatakan yang itikaf kan harus yang punya suami. Lah istri Nabi aja begitu Rasul wafat masih itikaf, ya. Jadi hati-hati, ya, jangan membuat hukum sendiri, ya. Jadinya nggak punya suami juga silakan itikaf. Kasihan sekali kalau harus punya suami dulu baru itikaf, ya. Yang jelas harus apa? Harus aman tempatnya, harus selamat, harus damai, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Hadis riwayat Muslim. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau mengikat kuat sarungnya. Ini kiasan dan hakikat. Kalau hakikat ibarat kata kayak kita mau lari, mau lomba lari, kemudian kita itu pakai sarung. Gimana caranya biar larinya kenceng? Pasti sarungnya diangkat kan, ya. Kalau laki-laki pakai sarung pengen lari, wah sarungnya diangkat kan, ya. Nah, jadi kinayah kalau misalnya bicara hakikat betul-betul Rasul menguatkan untuk Rasul bersiap. Jadi ibarat kata pengen bersiap ibadah yang betul-betul semangat, ya. Nah, akan tetapi kiasan juga bisa diartikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kata para ahli hadis tidak mendekati istri-istrinya. Begitu masuk 10 hari terakhir tidak mendekati istri-istrinya. Makanya syadda mi'zarahu. Ditutup, ya, diikat kuat sarungnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kalau ada yang bertanya apa sih ibadahnya di malam Lailatul Qadar, apa saja? Qiyamul lail afdal, tilawah afdal, ya. Kalau untuk yang lagi haid bagaimana? Silahkan zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar, ya. Lantas kalau misalnya ada yang mengatakan saya pengen menghatamkan Quran Ustazah, nggak pengen terjeda atau terstop dengan 7 hari atau 6 harinya atau 10 harinya saya lagi haid. Ya, kalau pengen keluar dari perbedaan pendapat ulama antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan, maka cari jalan selamat, dengarkan murattal. Dengarkan murattal Al-Quran sambil menyimak. Lah, nyimak kan megang Quran Ustazah. Nggak usah Quran deh, pakai aplikasi Android aja. Ya, dan kita sepakat aplikasi Android bukan mushaf, ya. Jadi silakan nyimak aja, nyimak. Kita lihat yang dibacakan oleh Syekh dalam murattal tadi, kita lihat ayatnya. Sama seperti baca, ya. Jadi nggak ada alasan kita mau khatam 5 kali, 7 kali, 10 kali bisa, ya. Menghidupkan malamnya dan bangunkan istri-istrinya untuk sholat malam. Istri, anak, cucu, keluarga dihidupkan. Ya, dihidupkan malam, dibangunkan orangnya gitu, ya. Untuk menghidupkan malam. Itulah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dicontoh oleh kita. Dan memperbanyak doa. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatul qadar, bagaimana pendapatmu seandainya aku merasa kayaknya malam ini Lailatul Qadar deh, ya. Kayaknya nih malam Lailatul Qadar. Maka ma aku lufiha, apa yang harus aku baca di dalamnya? Ya, maka berkatalah Rasulullah SAW, Kuli, katakan, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya, maka Engkau juga menyukai kemaafan. Engkau menyukai ampunan, maka maafkanlah aku, ampunilah aku, ya. Jadi ini satu redaksi yang luar biasa, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Karena memang di masjid akhir-akhir ini kalau udah Ramadan biasanya kita mendengar suara lantunan doa tadi. Allahumma innaka afuwun. Kadang ditambahin dengan Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tayyibun rahimun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya, biasanya itu dekat-dekat buka puasa itu masjid ada melantunkan doa tadi. Ditambah lagi biasanya diawali dengan apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ya.
Astagfirullah. Sudah bersyahadat, kemudian istighfar. Kemudian apa? Minta ampunan dan minta surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku meminta keridhoanmu, meminta surgamu, dan berlindung dari apa? Sakhatika. Berlindung dari kemurkaanmu dan apa? Wan nar. Min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Minta surga, minta ridho, berlindung dari kemurkaan dan berlindung dari dari nerakanya. Bagaimana kalau rasanya ini syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqu minan nar. Ya, bulan kasih sayang Allah, dicurahkan rahmatnya, kemudian bulan ampunan Allah kepada hamba-hambanya, bahkan disebutnya syahrul itqun minan nar, bulan otaqo, bulan dilepaskannya orang-orang yang tadinya ditulis sebagai calon penduduk neraka, dirubah oleh Allah menjadi calon penduduk surga. Artinya ini bulan obral pahala, bayangkan. Kalau dalam bulan ini Allah marah. Menandakan bukan Allahnya yang nggak sayang, tapi kitanya yang kelewatan. Kalau dalam bulan Ramadan, bulan rahmat, Allah marah. Mendatangkan gempa bumi, mendatangkan banjir bandang, mendatangkan topan, mendatangkan apa lagi ya? Banyak sekali itu siklon tropis ya. Ada topan, ada badai, ada super topan, bahkan banyak namanya juga. Ada Iguira yang kemarin sudah pergi Seroja. Ini yang akan datang adalah Iguira dengan apa? Jangan kaget ya, barusan lihat berita La Nina. Waduh, La Nina mau datang gitu kan ya. Semoga Allah SWT berkenan mengampuni kita dan juga berkenan memberikan kita keselamatan di bulan suci ini. Kalau sudah bulan suci dan Allah marah, itu bukan rahmatnya yang Allah tidak turunkan, tapi kitanya yang kelewatan karena tidak berusaha mencari rahmat Allah. Kitanya yang tidak bersungguh-sungguh taubatan nasuha. Manusianya yang sudah kelewatan. Ya, jadi kalau kita lihat berita-berita dari BMKG, berita dari BNPB, hati-hati Papua, warning, hati-hati. Kemudian bergeser itu beritanya. Sekarang ditambah lagi bukan hanya Papua, Sulawesi, hati-hati. Barusan saya baca, hati-hati dengan apa ya? Tadi La Nina. Dan yang diperintahkan untuk berjaga-jaga juga sekarang adalah Kalimantan. Papua, Sulawesi, Kalimantan di Ramadan. Jangan sampai ternyata seluruhnya dilibas oleh Allah SWT karena mungkin kitanya tidak istighosah. Kitanya tidak minta pertolongan Allah dan kitanya tidak memohon ampunan Allah di bulan suci ini. Dan banyak yang mungkin tidak meninggalkan maksiat, tapi masih melanjutkan maksiat. Kalau dilihat kadarnya antara yang soleh dengan yang tidak soleh, lebih banyak yang tidak soleh. Dan kalau dilihat kadarnya antara kebaikan, amal soleh dan amal ibadah dengan perbuatan maksiat, lebih banyak yang maksiat, maka berlakulah ya yang namanya hukum takdir. Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afanuhlak wa fina salihun?" Apakah mungkin kita dibinasakan semua yang soleh dan tidak soleh, sedangkan di dalam komunitas, di dalam masyarakat ada orang-orang yang soleh? Mungkin enggak semuanya dibinasakan oleh Allah? Kata Rasul apa? Na'am. In kathural khabus. Bisa saja Allah binasakan semua satu bangsa, satu tempat, satu negeri, satu kota. Kalau lebih banyak kerusakan yang ada di dalam masyarakat itu. Artinya yang soleh mungkin nggak berpengaruh, yang soleh tidak berupaya menasehati, yang soleh tidak berusaha merubah, maka Allah datangkanlah hukumnya. Ya, Allah datangkanlah tegurannya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kondisi di Ramadan ya, banyak sekali kondisi di Ramadan Allah marah. Dan jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya, kita berharap kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Kalaulah mungkin tidak di masjid karena zona merah misalnya, di rumahlah bangun di rumah ya. Jadi kalau di rumah juga jangan santai-santai saja malam hari dengan merasakan kayaknya nyaman nih ya. Hati-hati. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sehingga Rasulullah SAW menggandengkan antara saum, shoma dengan qiyamul lail, qama wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ingat saum dengan qama. Ya, jadi saum dengan qiyamul lail. Puasanya wajib, qiyamul lailnya sunnah. Puasanya wajib, qiyamul lailnya sunnah. Digandengkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Dua-duanya bisa menghapuskan dosa yang lampau. Man shoma ramadhana imanan. Ingat harus beriman. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak beriman kepada Allah, mohon maaf. Nggak dicatat sebagai satu perbuatan amal soleh atau amal ibadah. Wah, ihtisaban itu betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Benar-benar ngarep. Jadi orang kalau ngarep kan jaga ya. Menjaga.
agar jangan sampai rusak pahala puasanya. Apa sih yang merusak pahala puasa sebenarnya? Banyak sekali. Ya, yang merusak pahala puasa itu banyak sekali. Di antaranya apa? Ya, di antaranya orang-orang yang tidak bisa menjaga rambu-rambunya. Ya, rambu-rambunya itu yang dari mata, mata menonton, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, telinga mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar, lisan terutama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sampai mengatakan ya, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kalau dalam kondisi kalian berpuasa, maka jangan yarfuth. Yarfuth itu berkata kotor, berkata keji, ya, ataupun kasar, ya. Wala yaskhab, dan jangan jerit-jerit, dengan teriak-teriak. Ya, wa in qatiluhum ahad aw syatamahu faqul inni shaim. Dan kalau ada yang nantangin tengkar, berkelahi, cukup kalau mau dijawab, jawab aja saya lagi puasa. Selesai. Jangan diladeni. Yang waras ngalah gitu ya. Jadi jangan diladeni. Kenapa? Karena memang merusak pahala kita. Sedangkan Umar bin Khattab mengatakan kalau berkata kasar, berkata keji, berbohong, berantem, bertengkar, batal kata Umar. Kita tahu konsekuensi batal Ramadan? Apa konsekuensinya? Mengqadha. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak batal wahai Umar, tidak batal. Hanya saja hilang pahala puasanya. Sama enggak kalau diperhatikan dan ditelaah lebih dalam? Batal atau hilang pahalanya? Sama aja ya. Artinya enggak dapat apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat ampunan, enggak dapat pahala, enggak berubah menjadi pribadi takwa, dia hanya dapat ju' wal 'atas, hanya dapat lapar dan haus semata. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi, dan banyak orang yang qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail di bulan suci Ramadan ya. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang qiyamul lail tapi enggak dapat ampunan juga. Tidak ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, tidak diampuni dosa-dosanya yang lampau. Jadi dia dapat apa? Cuma dapat begadang sama capek. Menandakan apa? Iman, betulkan iman. Tidak boleh tercampur unsur kesyirikan. Tidak boleh menuhankan yang selain Allah. Ya, menuhankan yang selain Allah itu gimana sih? Apa nyembah-nyembah, sujud-sujud? Bukan. Di hati porsinya lebih besar dibanding porsi Allah. Porsi kecintaan kita kepada seseorang atau sesuatu. Ataupun jabatan misalnya, ya. Ataupun kalau kita perempuan berarti laki-laki. Kalau laki-laki berarti perempuan. Itu lebih menguasai hati, finish sudah. Ya, itu nggak dapat apa-apa dari puasanya. Maka hanya sekedar dapat lapar dan haus saja. Dan ihtisaban, hati-hati dengan ihtisaban ya. Ihtisaban ini berarti memang betul-betul dia mengharap, saking mengharapnya jadi takut. Takut Allah nggak terima, takut Allah tolak amalannya, ya. Takut, semua ketakutan tadi menguasai hatinya. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim, kalau sudah Ramadan habis satu persatu, kita sekarang sudah masuk hari keberapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 5 hari ya. Kita sudah 5 hari menjalani Ramadan. Adakah yang bisa menjamin sudah merasa atau sudah merasakan 5 hari ini diterima semua puasanya? Harusnya tidak. Betul-betul ayyaman ma'dudat. Betul-betul beberapa hari terbilang sebentar. Kok udah 5 hari aja sih? Perasaan kemarin baru hari pertama, kok udah 5 hari aja? Mungkin kalau orang yang ingin segera lebaran akan mengatakan lama, masih lama 25 hari lagi. Tapi kalau sahabat menangisi hari-hari yang lampau kemarin, ditangisi oleh para sahabat, khawatir tidak diterima, khawatir sudah kelewatan Lailatul Qadar, khawatir, semuanya dikhawatirkan. Ditangisi, apalagi Ramadan makin habis, makin nangis. Kalau kita kan senang ya, karena sebelum Ramadan aja kita sudah bersiap untuk lebaran, gitu ya. Sedangkan kalau para sahabat berharap 1 tahun semuanya Ramadan. Itu perbedaan kita dengan mereka. Sehingga penting ya untuk imanan wahtisaban. Perbaiki keimanan kita, betulkan tauhid kita, dan ihtisaban, jaga rambunya. Jadi setiap kali ingin berkata dan berbuat berpikir, aduh kalau saya mengerjakan gini Allah ridho nggak? Aduh kalau saya berkata begitu Allah murka nggak? Aduh, jadi yang dijaga itu. Ya, jadi bukan aduh nanti orang gimana? Kalau saya begitu orang tersinggung nggak? Atau jangan-jangan orang nggak suka. Nah, yang diperhatikan orang kadang-kadang. Ya, jadi kalau sudah Ramadan, bagaimana ingin diterima puasa kita, maka perhatikanlah bagaimana Allah menilai kita. Bukan bagaimana manusia menilai kita. Nggak peduli dengan omongan manusia, asal Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho sama kita. Asalkan Allah ridho saja sudah cukup ya. Jadi perhatikan mana yang Allah ridho. Manusia sedunia mau protes silahkan, yang penting Allah ridho, gitu ya. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
ya yang bisa qiyamul lail mengupayakan ya minta sama Allah dibantu itu kalau Lailatul Qadarnya juga imanan wahtisaban menjaga adab kita ketika qiyam ya juga akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Apa sih adab qiyam itu ya? Kalau dulu Rasulullah SAW itu di bulan suci Ramadan qiyamul lailnya berubah nama menjadi tarawih. Sebenarnya qiyam juga ya. As-salatu qiyam yarhamukumullah itu selalu begitu. Ya, kalau kita lihat tayangan tawaf dan kalau kita pergi Ramadan ya ke tanah suci itu imam mengatakannya as-salatu qiyam. Ya, jadi bukan as-salatu tarawih tapi as-salatu qiyam karena qiyamul lail Ramadan namanya tarawih yaitu salat yang butuh rauhah, rehat saking panjangnya karena capek jadi tiap 4 rakaat rehat. Sepanjang apa sih? Ya, kalau kita kadang-kadang 11 rakaat atau 23 rakaat 1 juz saja udah capek kayaknya gitu ya. Apalagi kalau 2 juz, 3 juz kayaknya capek. Padahal dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 rakaat saja. Jadi pernah sholat sunnah ya 2 rakaat Rasul bersama salah seorang sahabat. Itu rakaat pertama membaca Al-Baqarah, Ali Imran dengan An-Nisa. 5 juz setengah. Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Ya, itu belum rakaat kedua ya. Nanti begitu rakaat kedua barulah ya. Jadi ada apa? Begitu rakaat kedua masuk, Rasul baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada yang mengatakan Al-Baqarah dengan An-Nisa. Sahabat tadi itu yang di belakang jadi makmumnya pertama mengatakan, "Aduh, Rasul baca Al-Baqarah nih begitu dengar Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi." Wah, Rasul baca rakaat pertama Al-Baqarah tapi dia sudah bersiap. Insya Allah Al-Baqarah selesai sudah. Ternyata habis Al-Baqarah masuk lagi ya. Alif Lam Mim, waduh nambah lagi ya. Ternyata nambah lagi dengan Ali Imran. Ya, sesudah Ali Imran, sahabat tadi mengatakan, semoga Ali Imran saja sudah selesai. Tiba-tiba Rasul masuk ke dalam surat An-Nisa. Dia sudah tidak punya harapan lagi. Akhirnya sahabat tadi mengatakan, saya tidak berharap lagi. Kapan Rasul mau berhenti? Terserah deh. Betapa kuatnya Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Allah membuat salat itu rasanya nikmat dan rasanya kurang dan kurang. Rakaat keduanya nggak sepanjang itu sih, cuman Al-Baqarah plus ya Ali Imran atau plus An-Nisa. Tetap panjang kan? Kalau rakaat pertama 5,5, rakaat kedua 3,5, jadi berapa juz 2 rakaat? 9 juz. Kita yang 11 rakaat dan 23 rakaat saja 1 juz 2 juz. Kalau ada yang 3 juz saja, wah besoknya masjidnya kosong. Ya imamnya nggak ada yang manggil lagi, imamnya mungkin nggak diundang lagi ya. Kelewatan katanya gitu. Nah, jadi penting buat kita kalau melihat yang berkaitan dengan Lailatul Qadar agar kita paham dengan persiapannya juga, agar kita juga sangat ingin mengejarnya gitu ya. Kalau selama ini kita dengar mungkin dalam surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau selama ini kita bicara Lailatul Qadar, kita ingat itu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu malaikat semua turun plus malaikat Jibril yang sebenarnya tugasnya sudah selesai. Tugas Jibril apa sih? Tugasnya kan ngantar wahyu. Sekarang sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul, tapi tetap turun. Kalau di malam Lailatul Qadar untuk apa? Untuk menyaksikan siapa yang ibadah di malam itu, ya. Jadi menyaksikan siapa yang mendapat berkah di malam itu. Nah, dengan syarat. Ya, jadi syaratnya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Harus damai, harus nggak boleh riuh, nggak boleh ricuh sampai terbit fajar. Ya, itu di surat ya Al-Qadar. Jadi yang kita kejar 1000 bulannya pahala. Adapun di surat Ad-Dukhan lebih agak rinci sedikit ya. Ketika Allah SWT mengatakan Hamim wal kitabil mubin ya, Hamim demi kitab, jadinya potongan-potongan ayat ya, potongan-potongan huruf, biasanya namanya disebut huruful muqatta'ah ya, huruf-huruf yang terpotong-potong itu menggambarkan satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau ayat Al-Qur'an kita dapati satu surat yang awalnya sudah alif lam mim, ha mim, qaf, kaf ha ya ain shad, semua yang huruf muqatta'ah, huruf terputus-putus itu lagi bicara Al-Qur'an biasanya. Alif lam mim dzalikal kitab ya, itu adalah Al-Qur'an. Itu Allah mengatakan begitu. Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Mengingat ya apa dalam kitab suci ada ya kisah tentang Nabi Zakaria. Jadi huruf-huruf tadi mengawali tentang kisah selanjutnya adalah bercerita tentang kitab suci.
biasanya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan ya ada huruf muqatta'ah, benar. Ini Al-Qur'an isinya penjelasan. Ya, Hamim ya. Wal kitabil mubin, demi Al-Qur'an yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Kami turunkan Al-Qur'an di dalam malam ya. Jadi di dalam malam yang penuh barokah. Dan kami memberikan peringatan ya. Peringatan kepada siapa saja yang membacanya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Bayangkan ya, ternyata di malam Lailatul Qadar yang kedapatan ibadah di malam itu, maka mereka mendapat kullu amrin hakim amran min indina. Mereka mendapatkan semua perkaranya baik, penuh hikmah. Kalau dapat rezeki-rezekinya halal barokah, halalan thayyibah. Ya, umurnya juga begitu, umurnya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kalau mati-matinya husnul khatimah. Ini sampai kapan dapat begini? Sampai setahun mendatang. Ya, setahun mendatang. Kok semua berlaku expired setahun doang? Iya, karena kan setahun mendatang, tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan, dengan cari lagi Lailatul Qadar. Setahun akan baik-baik saja. Ya, jadinya rizkinya, akhlaknya, ibadahnya, semangat, ya, rizkinya barokah, kalau mati-matinya husnul khatimah, itu kalau dapat Lailatul Qadar. Apakah kita bisa merasakan secara fisik? Enggak tuh mungkin, ya. Mungkin nggak bisa merasakan secara fisik. Jadi kita hanya bisa merasakan perubahan, kok kita jadi nggak males ya, Qiyamul Lail. Kok kita menjadi pemaaf ya, tadinya pemarah nih gitu ya. Kemudian kok kita jadi suka sedekah ya, tadinya rada-rada pelit gitu ya. Tapi memang karena kita benar-benar fokus ngejar terus ya setiap malam di Ramadan ini, maka setahun ke depan Allah berikan karunia. Ya, udah diampuni dosanya. Orang kalau udah diampuni dosanya enak, ringan langkahnya. Sehingga jalan mengerjakan kebaikan itu mudah aja. Jadi orang yang penuh barokah, orang yang penuh kebaikan. Orang lain mungkin bisa lihat, ih dia kok berubah ya. Sesudah lewat Ramadan ini, berkah banget. Wah itu insya Allah dapat. Ya, dapat apa? Dapat barokahnya Lailatul Qadar. Ya, rahmatan min rabbik, itu kasih sayang Allah SWT kepadamu. Ayo, mau nggak kita menjadi orang yang layak? Ya, yang layak diberikan rahmat tadi, karunia tadi. Maka kejarlah. Setiap malam, ingat Laila. Laila itu malam ya. Jadi jangan nyari di siangnya. Aduh, kalau malam saya ngantuk saja. Saya cari Lailatul Qadar siang deh, nggak dapet ya. Karena si Laila itu malam gitu ya. Lailatul Qadar, malam ketetapan. Jadi takdir-takdir yang baik dibagi di malam itu. Sungguhnya innahu huwas sami'ul alim. Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Jadi jangan kelewatan ya. Ini kita masih terus bersambung ya. To be continued. Yang namanya usaha kita mendapatkan Lailatul Qadar, kalau nggak mungkin di masjid karena kondisi pandemik, maka ya di rumah lah yang terbaik. Bangun kalau malam. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kayak saya kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar Ustazah karena lagi head. Oh jangan salah, lagi head juga bisa dapat ya. Jadi bisa dapat. Kenapa kalau lagi head pun insya Allah bisa dapat? Dengan apa? Ya dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan mendengarkan tilawahnya, ya dengan mendengarkan murotal, dan yang paling penting adalah membantu orang-orang yang lagi puasa untuk sahur. Bantuin sama aja. Ya, yang membantu orang yang mengerjakan kebaikan maka dia dihitung telah mengerjakan kebaikan juga. Dan juga berikan makanan orang yang berbuka, kita dapat nilai pahalanya dia ya. Dan catat hutang-hutang kita kepada Allah dan kepada manusia, lunasi itu. Lunasi hutang kepada Allah dengan diqadha, dan lunasi hutang kepada manusia dengan dibayar, tunaikan segera gitu ya. Itu harapan kita, semoga Ramadan kali ini mendatangkan keberkahan kepada kita ya, ditambah lagi memang ini di masa pandemi. Hati-hati tetap jaga protokol kesehatan karena Rasul memerintahkan. Ya, untuk tidak berkerumun, Rasul memerintahkan. Kalau di zona merah, saya sarankan tidak berkumpul di masjid. Ya, di rumah saja. Tapi kalau di zona hijau, silakan ke masjid. Ya, dan juga tetap jaga ya, jaga. Kenapa? Karena ini masa pandemik, masa wabah. Kalaupun ke masjid, hati-hati ya. Jaga jarak, pakai masker, terus wudhu. Jangan cuma cuci tangan deh, wudhu lebih bagus ya. Semoga Allah SWT memberikan anugerahnya pada Ramadan kali ini agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun ya. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke hostnya. Ya, silakan. Luar biasa ya Ustazah untuk materi hari ini. Terima kasih atas penyampaian ilmunya Ustazah. Dan saat ini saya membuka
kesempatan bagi para jemaah yang ingin bertanya kepada Ustazah Erika. Dipersilahkan boleh melalui kolom chat atau langsung dengan fitur raise hand. Dan oh ya, alhamdulillah sudah ada yang raise hand Ustazah dari Santi Mahardika. Silahkan Bu Santi untuk di-on-kan speakernya. Assalamualaikum Bu Ustazah, akhirnya ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ustazah, saya mau bertanya terkait Lailatul Qadar itu kan katanya harus begadang terus gitu kan ya. Sementara kan saya kan ibu rumah tangga juga, bekerja juga gitu kan. Biarpun WFH tapi tetap ada aktivitas di siang hari gitu. Kalau nggak kuat pengen tidur berarti saya nggak dapet Lailatul Qadarnya dong ya Bu Ustazah. Itu Ya, aja sih, resah gitu aja karena kadang anak saya juga minta diklonin kan masih kecil iya, gitu. iya, Bawa iya. tidur. Pokoknya ibu-ibu tuh kayaknya gimana gitu Bu Ustazah. Banyak banget gitu kayaknya ininya apa, tapi bukan alasan. Maksudnya kan apakah memang harus terjaga sepanjang malam gitu selama 10 hari atau gimana Bu Ustazah? Itu Ya, aja. Terima kasih. bagus pertanyaannya Teh Santi ya. Jadi kalau kita lihat dulu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, iltamisu lailatul qadri fi Ramadan atau taharrau lailatul qadri fi Ramadan. Carilah Lailatul Qadar sebulan penuh Ramadan, ya. Kira-kira gimana reaksinya sahabat? Ya, ternyata ada tuh beberapa orang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini udah sepanjang hari kerja. Persis kayak pertanyaannya Teh Santi gitu ya. Ya jadinya kami udah capek sepanjang hari udah kerja, terus juga puasa juga. Masa sih harus begadang sih tiap malam? Gitu ya. Ringankanlah buat kami. Kami sangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah SAW? Oke lah, kalau begitu carilah malam ganjil di 30 hari itu. Cari malam ganjilnya aja. Jadi malam ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ya, ke-9, ke-11, ke-13, dan seterusnya. Malam ganjilnya saja. Pergi nih, sahabat yang nanya tadi. Datang lagi beberapa orang sahabat lain. Ya Rasulullah, kalau kami ini lebih lemah lagi. Malam-malam ganjilnya aja kan 15 hari tuh. Nggak kuat kalau siangnya puasa, malamnya begadang. Ringankanlah buat kami ya Rasulullah, ringankan gitu ya. Kami ingin dapat Lailatul Qadar. Akhirnya apa kata Rasulullah? Oke, buat kalian carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi kan udah diringankan nih, plus ya, plus iktikaf. Kan diringanin. Dari 30 jadi 15 masih nawar, wis 10 hari terakhir tapi pakai iktikaf. Datang lagi beberapa orang sahabat ke Rasulullah. Kami untuk iktikaf 10 hari terakhir nggak sanggup. Sepanjang siang puasa, kemudian malamnya harus begadang. Ingat, begadang. Cari Lailatul Qadar, nggak sanggup ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Oke, buat kalian carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Berarti malam ke 21, 23, 25, 27, 29. Dan Rasulullah SAW selalu mencontohkan masuknya di malam ke-20. Bukan di malam ke-21 ya. Masuknya di malam ke-20 dan kalau Rasul keluarnya kapan ya? Yuk tebak. Kalau lagi itikaf keluarnya kapan? Kan tadi Rasul mengatakan sampai 29. Oh berarti keluarnya malam ke 30 ya. Mungkin banyak yang bilang begitu. Atau kalau malam ke-29 aja sudah nyari, berarti keluarnya besoknya ya. Tidak, Rasul keluarnya pas sholat Idul Fitri. Itu keluar untuk itikaf, ya, keluar dari tempat itikaf. Lantas, oh jadinya malam ganjil di 10 hari terakhir. Banyak yang bertanya begitu. Berarti 5 hari ya Rasulullah? Iya. Datang seorang kakek-kakek. Ya Rasulullah, saya ini udah tua, lemah, lemas ya, nggak kuat. Mudahkanlah buat saya, sebut satu malam aja yang saya harus begadang di dalamnya. Akhirnya kata Rasulullah apa? Ya sudah, kayak khusus buat Anda, carilah Lailatul Qadar di malam ke-27. Sebenarnya itu khusus buat si kakek, tapi masalahnya sekarang seluruh dunia pakai itu resep buat si kakek tadi ya. Jadi masjid hanya ramai malam ke-27 saja. Ingat ya, begadang sampai. Rasul nggak mengatakan sebenarnya sih begadang ya. Tapi memang ketika disebut qiyam, Rasul nggak pernah mencontohkan bangunnya cuma 1 jam. Selebihnya tidur enggak, malah yang ada tidurnya yang cuma 1 jam. Dan itu sampai sekarang bisa kita perhatikan kalau kita lagi umrah Ramadan ya. Betapa rindunya umrah Ramadan ya. Itu kita cuma dikasih tidur 1 jam doang. Selesai mereka taraweh jam 11, ya, maka kita dipersilakan istirahat 1 jam sampai 1 jam setengah saja. Habis itu bangun lagi imamnya untuk apa? Qiyam.
Ya Allah, mungkin kita mengatakan ini imam udah tua, udah sepuh, nggak capek ya. Itulah kerinduan terhadap ampunan Allah, kerinduan kepada surga Allah. Itu lebih mengalahkan rasa letih. Itu bedanya kita ya. Cinta kita kepada Allah masih beda dengan cinta mereka. Sehingga kalau kita masih mungkin lebih cinta sama kasur dibanding cinta sama Allah. Kalau Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak untuk berdiri karena kelamaan. Bayangkan kalau rakaat pertama saja 5 juz setengah. Kelamaan berdiri, bengkak kakinya. Ya, padahal Rasul mengatakan salat sunnah boleh duduk. Kalau Rasul tuh apa ya, namanya cinta sama Allah tuh ingin memberikan persembahan terbaik. Kan yang namanya cinta menggelapkan mata ya, makanya sering disebut cinta buta ya. Nah itu perbedaan kita. Coba kalau kita ditanya sekarang, mau masuk surga nggak? Pasti jawabannya masuk. Mau masuk gitu ya. Mau masuk surga nggak? Pasti jawabannya semuanya mau masuk surga. Kalau ada yang nanya, siap sekarang. Pasti mesem-mesem ya. Mesem-mesem. Kenapa? Ya mau masuk surga saja, tapi jangan sekarang lah nanti gitu ya. Kalau ada yang bertanya, cinta nggak sama Allah? Oh cinta banget, bener. Allah nomor 1, bener. Kalau Allah nomor 1 di hati kita, mau nggak ketemu Allah sekarang? Wah, nggak ada yang semuanya jawab serempak mau, enggak. Pasti senyum jawabannya serempak ya. Senyum ya. Mau cinta sih sama Allah, tapi jangan ketemu sekarang lah. Wah. Bukti apa? Kalau yang namanya cinta itu pengen ketemu ya, dan nggak takut ketemu. Kalaupun takut kalau ketemu nggak bawa bekal cukup. Takutnya kalau ketemu nggak mempersembahkan sesuatu yang cukup indah, itu dia. Jadi memang yang perlu diasah sebenarnya kecintaan kita. Insya Allah kalau cinta letih-letih juga kita akan bangun ya. Kalau misalnya beneran Ustazah nggak kuat, oke. Kalau nggak kuat 1 jam, 2 jam, oke. Tapi ingat ya, artinya apa? Kita ini kan sunnah ya, amalan sunnah. Tapi ingat-ingat karena amalan wajibnya apa? Besok puasa ya, puasa lebih wajib karena ini tarawih dan qiyam ini sunnah. Tapi sayang ya. Jadi 1 jam 2 jamnya betul-betul harus bermutu. Jangan bangun 1 jam 2 jam makan dulu, minum dulu gitu ya, ngobrol dulu. Qiyamnya cuma 5 menit sayang ya. Kalau kayak gitu sayang. Artinya fokuskan ya, upayakan untuk mayoritas waktu di malam hari untuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Suara Teh Yuni tidak terdengar oleh saya. Nah, suara Teh Yuninya nggak kedengeran. Putus-putus Teh. Apa sekarang sudah jelas, Ustazah? Sudah terdengar. Ya, jadi pertanyaannya adalah, izin bertanya, bagaimana jika tahun kemarin belum lunas kode puasa Ramadan karena kelalaian? Yang saya tahu itu dosa besar. Apakah tetap bisa mendapat Lailatul Qadar dan bagaimana cara bertaubatnya? Gitu. Ya, Allah Rahman, Allah Rahim, bahkan di bulan Ramadan yang namanya azab kubur aja fosfon ya, berhenti, pending ya. Nah dalam kondisi dipending ini, kalau untuk yang muslim yang lagi di azab kubur, ada yang akhirnya selesai, dipending dan diselesaikan lewat Ramadan, nggak diteruskan. Tapi ada juga kalau yang kafir-kafir terus lanjut ya, to be continued nanti lepas Ramadan. Tapi ini bulan betul-betul ditenangkan semua, ditutup pintu-pintu neraka, dalam artian azab kubur juga dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita yang masih hidup berarti masih ada harapan, gitu ya. Masih ada harapan, berarti taubatan nasuha itulah mengakhirkan segalanya. Dan yang namanya taubatan nasuha itu punya azam, punya tekad yang kuat, nyesel. Sesali itu, jangan cari kambing hitam. Kita kan kadang taubat aja masih cari kambing hitam ya. Ya Allah, astagfirullah, saya salah. Tapi saya tuh diajak dia, Ustaz. Itu namanya masih cari pembenaran ya. Saya ini dipengaruhi dia, jadi sebenarnya dia yang salah. Jangan gitu. Kalau udah ngaku salah, ya salah aja. Udah. Ya Allah, astagfirullah, bodohnya saya kok bisa gitu ya. Kok bisa tergelincir, tergoda bisikan setan, harus begitu. Jadi jangan salah cari kambing hitam lagi, jangan. Itu dari kata khosamu ahlun nar. Itu hanya penduduk neraka yang berselisih, menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, kita yang nggak pengen jadi begitu, oke, sadarkan ya kesalahan kita, sadari diri kita bahwasanya kita memang makhluk yang lemah, minta ampun sama Allah, dan ingat untuk masalah puasa, hutang, ya nanti lepas Ramadan, lunasi. Kodok, nggak jadi double kok. Yang misalnya cuma 3 ya 3, nggak 3 jadi kalikan 2 jadi 6 gitu ya, enggak.
Itu zaman dulu karena kita masih kecil ya. Taunya kalau sudah ketemu Ramadan lagi masih punya hutang puasa dan belum lunas, jadi double berlipat dua. Wah, enggak. Allah Rahman Rahim tidak dilipat gandakan, hutangnya tetap segitu, tapi tambah. Ditambah dengan apa? Dengan dendanya adalah bayar fidyah. Ya menurut Imam Syafi'i, bayar fidyah dendanya. Jadinya misalnya kita punya hutang 4 hari belum lunas. Jadi nanti begitu lepas Ramadan ini kita sudah tekadkan, ya Allah saya taubat sudah. Yang lunas, yang tahun lalu hutang belum lunas saya lunasi. Misalnya 4 plus fidyah. Tiap kali kita puasa kita kasih makan orang juga. Tiap kali kita puasa kita kasih makan orang, itu aja ya. Jadi nggak susah sebenarnya, asal tekadnya untuk berhenti dari kelalaian itu yang kuat tekadnya. Dan minta tolong pada Allah agar dibantu. Allahu a'lam bishawab. Baik, sahabat, masih ada waktu 3 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Nah, alhamdulillah, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ibu saya bacakan. Assalamualaikum. Ustazah, ingin bertanya, cara-cara itikaf yang benar, rukunnya, apakah diperbolehkan kita datang ke masjid saat sholat isya sampai ibadah subuh? Kita pulang untuk aktivitas atau bekerja. Begitu pula hari berikutnya. Ini juga bisa disebut itikaf, Ustazah? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya yang namanya itikaf sebenarnya, ini itikaf yang benar-benar nih ya, yang total itu berdiam diri di satu tempat dan nggak kemana-mana. Tapi kalau keluar apakah batal? Enggak ya. Jadi kalau keluarnya untuk membantu saudara, keluarnya untuk ke WC, nggak batal lah. Kan nggak mungkin di masjid ada WC-nya kan. Harus keluar kan ya. Jadi tidak batal. Yang membatalkan itu kalau berdiam dirinya pindah. Ya, jadi contohnya berdiam dirinya nih. Kita nanti itikaf di masjid itu. Terus besok pindah ya itikafnya ke rumah. Besoknya lagi pindah itikafnya ke rumah orang tua. Nah, itu batal itu. Jadi harus di situ saja. Tapi kalau mengerjakan sesuatu di luar silahkan sementara, ntar balik lagi ke situ. Jadi jangan pulang ke rumah. Kalau bisa balikin langsung ke situ gitu ya. Jadi ke rumah itu cuman ala kadarnya kalau misalnya nih ya, kita lupa sesuatu, lupa obat, silakan ambil balik lagi segera. Jadi jangan sampai tiduran dulu di rumah nanti balik itikaf lagi, itu udah batal. Kalaupun mau masuk lagi berarti harus niat dari awal. Niat lagi dari awal. Makanya ada yang itikafnya parsial ya. Hanya saat sholat taraweh. Boleh. Hanya saat sholat taraweh saja itikafnya. Boleh aja, nggak masalah. Tapi dia tidak mendapatkan nilai itikaf yang semalam penuh. Kita kan pengen yang semalam penuh. Mungkin yang saat sholat taraweh nanti pulang-pulang subuh. Boleh aja, nggak masalah. Nanti jadi pulang subuh ngapain? Pulang ke rumah tidur. Nah itu udah batal tuh itikafnya ya. Nanti malam perbaharui lagi dengan niat itikaf lagi. Jadi asalnya itikaf adalah makan, minum, tidur ya di situ. Ya ini dalam kondisi normal ya. Kita bisa ke masjid misalnya. Nah kemudian ada yang bertanya juga, rukunnya apa sih? Cukup niat dan bersih dari hadas kecil, hadas besar. Ya jadinya kita bukan orang yang junub. Orang junub nggak boleh itikaf ya. Ya, jadi memang betul-betul kita dalam kondisi suci, itikaf lillahi ta'ala. Hati-hati dengan niat. Kalau niat untuk perempuan, ini makanya bagusnya niatnya per hari aja deh. Karena khawatir, ya Allah saya niat 10 hari. Tiba-tiba kita nggak bisa 10 hari. Repot. Ya, itu kan harus dikodok. Dulu Rasulullah SAW pernah mengkodok itikafnya yang di bulan Ramadan, dikodok di Syawal 10 hari. Kenapa? Karena membatalkan beliau. Melihat istrinya bersaing untuk menyusul beliau ke masjid. Jadi sebenarnya asalnya nggak masalah istri-istrinya kalau mau ke masjid itikaf. Tapi ternyata bukan datang barengan, tapi datangnya satu persatu. Ibarat kata kayak yang satu ngelihat, oh yang lain sudah di sana. Ayo saya juga, kan ada Rasul. Nah itu yang nggak boleh. Akhirnya Rasul batalkan semua ya. Karena penting untuk meluruskan niat, jangan sampai juga saya itikaf di situ aja deh. Kenapa di situ? Sebab ada fulan atau fulana. Jangan ya, niatnya udah salah. Ya, jadi niatnya kalau itikaf ya lillahi ta'ala, carilah masjid yang damai, yang tenang, yang bersih, yang kondusif, yang suara-suara yang terdengar hanyalah suara-suara orang tilawah, tidak ada orang ngobrol, tidak ada orang marah-marah, masjid yang aman, yang jelas. Jangan udah nyaman, nggak aman, kita tinggal ke toilet, barang kita hilang, wah itu repot ya. Jadi carilah yang aman, jelas-jelas aman, dan jangan sendirian. Kenapa kalau sendiri? Tadilah, itu yang masalahnya. Banyak masjid yang begitu kita lihat, ya kita ke toilet, kita lihat balik barang udah nggak ada. Jadi gantian lah ya kalau harus ke toilet. Dulu Rasul juga pernah dalam kondisi itikaf mengantar Sofiyah.
istri beliau yang nganterin makanan ke masjid untuk buka puasa, kata Rasul, sudahlah buka bersama. Akhirnya buka bersama Rasul. Nah kan pulangnya sendiri tuh Sofia, karena rumahnya jauh, dulu nggak ada listrik, maka Rasul antarkan Sofia sampai ke rumah. Rasul lagi itikaf, diantarkan oleh Rasulullah SAW ke rumahnya. Ini Rasul lagi itikaf nganterin istrinya, apa Rasul duduk dulu masuk rumah? Enggak, cuman nganter, habis itu balik langsung. Ya, itulah Rasulullah. Itikafnya tidak membuat beliau kehilangan interaksi dan kehilangan keharmonisan dengan istri-istri, tidak. Interaksi sosialnya jalan, itulah Rasul. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya di room chat. Ya Ustazah, satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustazah, kalau lagi puasa boleh cicipi masakan lalu dimuntahkan lagi dan umur? Ini pertanyaannya bahaya nih ya. Nyicipin masakan tidak lalu dimuntahkan lagi gitu ya. Wah, kalau nggak lalu dimuntahkan, langsung ditelan, batal jelas. Jadinya semua yang masuk lewat tenggorokan membatalkan ya. Kalau lagi puasa boleh, maksudnya mungkin pertanyaannya boleh tidak nyicipin masakan. Kalau boleh tidak nyicipin masakan di lidah, kemudian dimuntahkan lagi terus kumur, boleh, sepakat boleh. Yang membatalkan adalah kalau tidak dimuntahkan lagi. Itu yang membatalkan. Jadi ini juga bahasanya bukan dimuntahkan ya, mencicip di mulut, kemudian meludahkan dan kumur-kumur. Ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk amannya, kalau saya sih saran biarin aja ya. Nggak usah banyak-banyak garam. Bahkan kan garam itu sehatnya kan ditaruh di paling akhir. Garam itu sehatnya kalau tidak di api sebenarnya. Cara masaknya Rasul ya, garam itu akhir. Ya di meja itu sebenarnya ya. Jadinya itu yang sehat. Cuman kan kita udah kadung ya, udah rusak semua pola hidup kita, makanya penyakit banyak. Ya penyakit banyak, kitanya juga habis Ramadan bukannya sehat malah masuk rumah sakit. Itu kan cara buka puasanya salah ya. Kalau Rasul buka puasa pakai kurma dan air putih, kita pakai bakwan sama lontong sama kolak, ya salah semua ya. Dan berbukalah dengan yang manis, bukan hadis, bukan hadis. Hadisnya hanya berbuka dengan kurma atau air putih. Berbuka dengan yang manis nggak ada hadis itu. Hati-hati ya. Makanya banyak yang Ramadan akhirnya bukan langsing, malah langsung gitu ya, badannya jadi repot karena salah bukanya ya. Hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin, saya kembalikan ke host. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nampaknya dicukupkan untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf bagi yang belum tersampaikan pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya Ustazah, mohon untuk memberikan closing statement dan juga doa. Ya, para muslimah yang dirahmati Allah SWT, sangat berbahagia sekali Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci ini, dan semoga ini menjadi bulan suci yang spesial buat kita, ditambah di masa pandemik, di masa wabah, maka doa-doa kita termasuk doa-doa orang yang terzolimi dengan kondisi kita. Dalam kondisi puasa doa tidak tertolak ya, doa tidak akan ditolak oleh Allah, dan dalam kondisi kena wabah juga kita tidak akan ditolak doanya. Jadi ini hal-hal yang memudahkan kita untuk memohon kepada Allah karunia-Nya dan memohon Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk hambanya yang diberikan rizki mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu awalan wa akhira, walakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rizqna lailatul qadri fi Ramadan. Allahumma rizqna lailatul qadri fi Ramadan. Allahumma rizqna lailatul qadri fi Ramadan.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.